Bab 551. Tuan Muda Albi bertemu Nathan. Tapi kemudian mengubah percakapan. Namun, ini harus dirahasiakan. Besok aku akan bertemu Felicia. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh ada yang tahu. Tidak akan, Tuan Muda Albi. Tempat yang kami sediakan sangat rahasia. Albi Murphy menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Harus benar-benar dirahasiakan. Aku harus memastikan tidak ada masalah. Dylan segera berkata, jika maksud Tuan Muda Albi begitu, aku tahu tempat rahasia, Klub Oscura. Tempat itu bisa dikatakan sebagai tempat paling rahasia di South Mantis. Harus ada orang yang dikenal yang bisa membawa masuk. Umum tidak diizinkan masuk. Banyak petinggi South Mantis membicarakan bisnis di sini. Tidak akan membocorkan rahasia. Apapun yang terjadi di dalam, dunia luar tidak akan pernah tahu. Oke. Kalau begitu pergi ke Klub Oscura. Albi Murphy mengangguk. Baik. Tuan Muda Albi tidak masalah. Kami semua punya kenalan di Klub Oscura. Kita pesan seluruh klub untuk malam ini. Jimmy dan yang lain semuanya tersenyum. Sisi lain, di zona perang South Mantis. Dewa Perang. Silakan masuk kendaraan. South Mantis sudah menyiapkannya. Kevin mempersilakan. Ada banyak orang yang berdiri di belakang Nathan. Billy Nair. Kolonel Resimen Zona Perang. Tidak perlu disebutkan lagi. Yang paling penting adalah Khalid, Panglima tertinggi Teater South Mantis, dan dua wakil komandan, Lakesh dan Ruslan, serta beberapa pemimpin lainnya. Semua orang mengenakan pakaian kasual, sesuai dengan perintah Nathan yang harus sederhana. Bila kelompok orang ini pergi makan mengenakan seragam militer, apa? Orang tidak ketakutan setengah mati. Apakah kamu sudah mendapatkan tempat? Nathan bertanya. Sudah Dewa Perang. Di Klub Oscura. Kelebihan terbesar klub ini adalah rahasianya. Karena berada di tempat terpencil di pinggiran kota. Banyak orang memilih untuk membicarakan hal rahasia di sini. Di tempat ini, tidak ada orang yang akan tahu dan tidak ada yang mengikuti. South Mantis mempertimbangkan ini hal khusus. Jadi memilih tempat ini. Namun makanan dan anggur kami bawa sendiri. Tidak akan menghamburkan uang. Uang juga berasal dari kantong pribadi. Tidak akan terlibat masalah apapun. Kevin menjelaskan. Ya, boleh. Kalian sangat teliti. Nathan mengangguk setuju. Sekarang, Klub Oscura yang terletak di pinggiran kota. Para pemimpin utama South Mantis telah berkumpul. Tapi semua orang sangat sederhana. Mengenakan pakaian kasual. Malah tidak cocok dengan suasana klub. Taslim Mitchell, Gubernur, pemimpin nomor 1 South Mantis, bertanya, apa Dewa Perang Kunlun? Ah bukan, apa Tuan Nathan sudah datang? Jericho Woods, Wali Kota South Mantis, mengangguk dan berkata, Bos, barusan Kevin menelepon dan mengatakan mereka sudah berangkat. Mungkin sebentar lagi sampai. Baguslah, Taslim menyeka keringatnya. Kenapa aku sedikit gugup? Dia berkata, Bos, kami semua juga gugup. Kami sudah berkeringat sedari tadi. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Para pemimpin South Mantis ini semuanya gugup. Belum lama mereka masih meminta wejangan dari Irfan Wilson. Irfan Wilson memberitahu mereka 3 kata. Perlakukan seperti biasa. Tapi bagaimana mereka bisa seperti biasa? Panik setengah mati. Keringat dingin bercucuran tanpa henti. Segera setelah itu, Nathan dan rombongannya sampai di depan Klub Oscura. Brem brem brem. Tepat pada saat ini, ada deru mesin yang sangat kencang. Belasan mobil sport melaju dengan cepat. Semua berhenti di depan Klub Oscura. Mereka adalah kelompok Albi Murphy. Tuan Muda Albi, silakan. Setelah turun dari mobil, semua orang mengerumuni Albi di depan Klub Oscura. Hei, Tuan Muda Albi, itu anaknya. Tiba-tiba, Dylan melihat Nathan. Bab 552. Dewa Perang terlalu muda. Seketika, semua orang memandang Nathan. Apa dia? Albi Murphy bertanya dengan mengernyitkan dahi. Tuan Muda Albi, itu dia. Keterampilan mengemudi anak ini benar-benar menakutkan. Beberapa pengikut Dylan segera berkata. Ekspresi Albi Murphy berubah. Oke. Aku tidak peduli siapa dia. Bila dia menyentuh Felicia suruh dia pergi. Albi Murphy adalah anggota fraksi pangeran.
Selalu bertindak semena-mena dan arogan. Dylan dan lainnya saling memandang. Mereka segera berkata, Tuan Muda Albi, perhatikan baik-baik. Dylan melangkah maju dengan cepat menghentikan Nathan dan rombongannya. Hei, mau kemana? Berhenti. Tapi Nathan dan rombongannya mengabaikannya. Hei, hei, kalian tuli. Tidak bisa dengar. Aku menyuruhmu berhenti. Dylan tiba-tiba meninggikan suaranya. Merentangkan tangannya dan menghentikan Nathan. Kevin dan Khalid tampak tidak senang. Di wilayah South Mantis, ada yang berani menghalangi jalan mereka. Apalagi ada Dewa Perang Kunlun. Memalukan. Khalid dan lainnya sangat tidak senang. Secara ringan, kehilangan muka di depan Kunlun, Dewa Perang. Secara berat, ini adalah kelalaian tugas. Khalid ingin mengungkapkan identitas mereka secara langsung. Namun, Kevin mengibaskan tangannya. Dan semua orang menjadi tenang. Apa ada masalah? Kevin bertanya dengan marah. Dylan mengabaikannya sama sekali. Menatap langsung ke Nathan. Menunjuk ke arahnya dan berkata, Kemari, hei bocah. Kemari, ada yang mau aku bicarakan. Nada bicara Dylan benar-benar seperti perintah. Duar, melihat ini. Khalid dan 8 orang lainnya yang bertanggung jawab atas zona perang South Mantis ketakutan. Apa dia sudah gila? Berani meneriaki Dewa Perang Kunlun. Di depan komandan berpangkat tertinggi di zona perang South Mantis. Khalid tidak tahan lagi. Segera berkata dengan marah. Apa kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli apa identitasnya. Sekarang Tuan Muda Albi Murphy ingin dia segera ke sana. Dia harus menurut. Dylan mencibir. Meskipun dia juga tidak tahu identitas Nathan. Tapi ada dukungan Albi Murphy. Dia sangat percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat latar belakang Nathan, tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Albi. Khalid, Kevin, dan lainnya saling memandang dengan cemas. Lucu dan juga canggung. Terjadi hal seperti ini di hadapan Dewa Perang Kunlun. Mereka akan kehilangan muka. Lucunya, Tuan Muda ini telah memprovokasi Dewa Perang Kunlun. Nathan mencibir. Mengapa aku harus menurutimu? Kamu, ini adalah Tuan Muda Albi dari keluarga Murphy Eletas. Jika kamu tahu diri, maka ikut aku. Dylan menjadi marah. Suara Albi Murphy datang dari belakang. Kenapa, Dylan? Masalah sepele ini juga tidak bisa ditangani. Ini membuat Dylan semakin marah. Aku hanya memberimu 3 detik. 1, 2, berhenti. Jangan pergi. Sebelum Dylan selesai menghitung, Nathan dan rombongannya mendorong mereka minggir lalu langsung memasuki klub Oskura. Hei, hei, apa kalian semua tuli? Aku bilang berhenti, tapi tidak peduli apa yang Dylan teriakkan. Nathan dan yang lain mengabaikannya. Dylan ingin langsung mengejarnya. Tunggu, Albi Murphy dan rombongannya datang menghampiri. Dylan sepertinya tidak memiliki kemampuan. Di South Mantis saja tidak ada yang mendengarkanmu. Albi Murphy menatapnya dengan kecewa. Dylan hampir meledak karena marah. Dia mengepalkan tinjunya dan bersumpah untuk membuat Nathan binasa. Setelah memasuki klub Oskura, para pemimpin South Mantis yang sudah lama bercucuran keringat langsung menyambut mereka. Bertemu Nathan, semua orang tampak tidak percaya. Dewa Perang pelindung negara yang bermartabat, yang keberadaannya ditakuti seluruh dunia, ternyata masih sangat muda. Namun, semua orang semakin hormat. Bersambung.